Selat Hormuz. Baik Pak Hasibuloh, kita tahan dulu untuk jawabannya. Ini kita akan melihat poin-poin proposal dari Iran untuk Amerika Serikat. Yang pertama ini ada menyelesaikan perang dalam 30 hari, kemudian ada mengakhiri perang secara permanen, menarik pasukan Amerika Serikat sepenuhnya dari Iran, menjamin penghentian agresi militer di masa depan. Kemudian pencairan aset Iran yang dibekukan, pencabutan sanksi ekonomi, kompensasi kerugian perang, penghentian konflik di Lebanon. Kemudian poin ke-9 yakni pembukaan kembali Selat Hormuz. Ke-10 penghentian blokade laut Amerika Serikat, sistem mekanisme baru pada Selat Hormuz, dan tenggat negosiasi 1 bulan. Kemudian 2 poin terakhir yakni ada negosiasi lanjutan program nuklir dan penyelesaian permanen konflik regional. Baik, Pak Hasibuloh, ini dari 14 poin proposal Iran untuk Amerika Serikat. Kira-kira poin mana yang sekiranya paling berat untuk dilakukan oleh Amerika Serikat, Pak? Ya, tentu saja kalau kita masuk dari pikiran dan poin-poin yang disampaikan oleh Amerika, maka yang akan menjadi keberatan utama yaitu pembahasan tentang nuklir dan uranium. Karena sekali lagi itu bagi Amerika adalah garis merah. Bahkan Trump sudah sampaikan berkali-kali bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Jadi bagi Amerika itu adalah sebuah poin yang tidak akan pernah dinegosiasikan. Tapi kalau kita lihat dari Iran, justru yang menjadi poin utama Iran terutama sekarang adalah bagaimana blokade terhadap pelabuhannya, terhadap kapal-kapalnya itu bisa dibuka sebelum kemudian masuk dalam perundingan lebih lanjut. Nah, inilah kemudian yang menurut saya menjadi deadlock di antara kedua belah pihak. Walaupun sebenarnya kalau mau kita kaji secara paling tidak komparatif dengan poin-poin sebelumnya, ada satu poin yang mestinya di fase sekarang ini bisa membuka katakanlah pintu kompromi, yaitu istilah manajemen baru pengelolaan Hormuz. Menurut saya di bagian itu Iran sudah memberikan kompromi. Iran memberikan kayak semacam pintu untuk negosiasi. Kenapa? Karena kalau kita baca dari naskah-naskah ataupun usulan-usulan Iran sebelumnya, itu justru Iran tidak memberikan hak kepada yang lain terkait dengan pengelolaan Hormuz ke depan. Hormuz adalah wilayahnya Iran, kedaulatannya Iran, bahkan disampaikan ke depan Hormuz akan dikelola dengan manajemen yang baru. Nah, justru yang menurut saya sangat kuat dalam poin-poin terbaru yang diajukan oleh Iran, karena Iran kayak semacam memberikan ruang kepada Amerika untuk kemudian urut rembuk atau urun rembuk di dalam poin pengelolaan Selat Hormuz. Namun demikian, kalau secara konsep misalkan Iran memberikan peluang adanya negosiasi terkait dengan pengelolaan Hormuz, justru yang dilakukan oleh Amerika hari ini dengan melakukan yang disebut sebagai operasi pembebasan atau operasi kebebasan, yaitu upaya untuk mengawal kapal-kapal yang tersandera di Hormuz secara sepihak, saya menganggap itu justru kayak semacam menghancurkan poin yang coba dikembangkan oleh Iran sebelum poin-poin itu berkembang secara lebih kuat. Dan sekali lagi ini menjadi pukulan untuk kesekian kalinya terhadap upaya perdamaian, upaya untuk mencapai kesepakatan sekaligus mendekatkan perspektif dari kedua belah pihak. Walaupun sekali lagi ini juga juga dibarengkan dengan pernyataan daripada Trump paling tidak yang sifatnya optimistis, yaitu misalkan bahwa timnya berunding dengan sangat baik dengan timnya Iran. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu maka sebenarnya peluang masih ada. Tapi sekali lagi dengan adanya operasi sepihak ini, kalau ini terus berkelanjutan, ini khawatirnya menjadi provokasi dan pada akhirnya
justru bisa mengakhiri genjatan senjata yang ada dan sekaligus menjadi awal daripada perang yang baru. Begitu, Mbak. Baik, Pak Hasibullah, apakah nantinya jika Iran tidak menyetujui mengenai nuklir dan juga uranium yang dikatakan oleh Amerika Serikat ini, apakah nantinya ini dapat menyebabkan perang yang begitu panjang, Pak? Sebenarnya kalau dibaca dari semangatnya Iran, saya melihat Iran juga masih membuka pintu negosiasi kalaupun itu berkaitan dengan program nuklirnya. Paling tidak itu bisa kita baca dari kunjungannya Arakji ke Rusia, yang kalau kita baca kunjungan itu sesuai dengan poin-poin yang diajukan oleh Iran, maka sebenarnya kunjungan ke Rusia itu bisa kita duga itu juga terkait dengan bagaimana pengelolaan katakanlah program nuklirnya Iran ke depan, termasuk uranium yang diperkaya, apakah akan dipindahkan ke Rusia sebagai kompromi di mana Amerika menuntut untuk diambil dan dipindahkan ke Amerika. Tentu itu juga bisa masih ada ruang-ruang yang mungkin bisa menjadi negosiasi. Begitu juga dengan katakanlah kunjungan Arabji ke Oman. Saya lihat itu bagian daripada komitmen Iran atau upaya Iran untuk kemudian mencari formula sekaligus pikiran yang terbaik terkait dengan katakanlah pengelolaan Selat Hormuz ke depan. Mengingat Oman merupakan salah satu negara atau satu negara yang bergaris pantai ke Hormuz sebagaimana Iran. Nah, oleh karena itu, kalau kita baca dalam konteks itu, maka sebenarnya Iran sudah melakukan kajian secara mendalam terhadap poin-poin yang diajukan, termasuk mungkin poin-poin atau batas-batas yang bisa bisa dikompromikan dan batas-batas yang tidak lagi bisa dikompromikan. Saya melihat kalau Amerika punya itikat baik, sebenarnya Iran poin-poinnya menurut saya bisa didorong untuk bisa menjadi lebih kuat lagi. Cuman sekali lagi aksi-aksi provokasi seperti yang hari ini dilakukan itu menurut saya bisa merusak upaya-upaya yang ada. Apalagi kita tahu Presiden Trump ini menggunakan istilah-istilah yang istilahnya mungkin juga itu terkait dengan dinamika di dalam negerinya, termasuk terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Sehingga walaupun yang terjadi adalah secara fakta bisa disebut sebagai perang, bisa disebut sebagai aksi militer, tapi justru Donald Trump menggunakan istilah-istilah yang membuatnya terbebas daripada katakanlah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Amerika. Misalkan operasi hari ini disebut sebagai operasi kebebasan, bahkan isyarat kemanusiaan, yang itu artinya bisa secara kategori tidak termasuk daripada opsi perang yang sekarang menjadi perdebatan di Amerika setelah 1 Mei. Karena sekali lagi apakah yang dilakukan oleh Amerika sekarang itu adalah bagian daripada perang yang didefinisikan dalam Undang-Undang 1973 atau justru itu adalah hanya sekedar pengerahan militer yang tidak terkait dengan perang sebagaimana diklaim oleh Trump. Bahkan aksi yang hari ini sama sekali tidak membawa dimensi militer, dia sebut sebagai operasi pembebasan. Bahkan ini adalah isyarat kemanusiaan dan misinya kurang lebih misi kemanusiaan, yaitu ingin membantu negara-negara yang kapalnya tersandra untuk kemudian bisa bebas menyeberang. Dan dari dimensi itu maka sangat terlihat bahwa bahwa Amerika, Donald Trump sedang memoles ulang berbagai macam aksinya agar tidak menjadi persoalan terutama terkait dengan dinamika di dalam negerinya. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Hasibullah Satrawi atas waktu dan juga kesediaannya untuk berdialog di Breaking News TV One. Terima kasih, selamat malam Pak. Selamat malam, Mbak. Pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.